Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berkaitan dengan tugas UTS, maka saya akan menampilkan video presentasi mengenai proposal penelitian yang telah saya buat dari minggu pertama perkuliahan hingga minggu ke-7. Berikut videonya. Dapat kita lihat di sini, dalam slide pertama, ada judul metodologi penelitian. Kemudian, di bawahnya, adalah judul dari proposal penelitian yang telah saya susun, yaitu Analisis Stilistika Novel Bumi Cinta karya Habibur Rahman El-Shirazi. Nah, jadi novel Bumi Cinta ini merupakan novel yang dikarang oleh Habibur Rahman El-Shirazi, atau beliau ini mempunyai nama lain Kang Abik. Kalau tidak salah, novel ini terbit sekitar tahun 2007 atau 2012. Sebenarnya, selain dari novel Bumi Cinta, beliau juga sudah mengarang novel-novel lain yang dengan genre atau dengan tema yang serupa, seperti Etet Cinta dan Ketika Cinta Bertasbih. Kemudian di sini ada nama saya, Bunga Tias Ningrum, dengan NPM 173112200015004, Fakultas Bahasa dan Sastra Indonesia. Selanjutnya, kita beralih slide kedua. Oke, proposal penelitian. Nah, dalam proposal penelitian yang sudah saya buat, di dalam slide ini saya akan membahas secara sederhana. Di sini ada yang pertama kita berbicara soal permasalahan yang diangkat. Permasalahan yang diangkat itu nanti mengenai latar belakang masalah, tujuan penulisan, manfaat penulisan, hingga kemudian kita akan membahas kepada metode yang digunakan. Nah, untuk metode yang digunakan sendiri itu biasanya metode penelitian itu terbagi menjadi dua. Ada metode penelitian kualitatif dan metode penelitian kuantitatif. Nah, kemudian yang selanjutnya, daripada metode itu, kita akan membahas tentang teori yang digunakan. Jadi, maksudnya, saya akan membahas tentang teori-teori yang digunakan dalam proposal penelitian saya. Kemudian, slide yang ketiga. Di sini kita beralih pada permasalahan. Yang telah tadi saya ungkapkan sedikit, bahwa kalau kita bicara masalah, maka kita akan menemukan latar belakang, rumusan masalah, tujuan penulisan, hingga manfaat penulisan. Nah, di sini secara ringkas saya sudah menuliskan 3 poin penting dalam latar belakang yang sudah saya susun. Yang pertama adalah novel Bumi Cinta karya Habibur Rahman El-Shirazi memiliki ragam gaya bahasa. Di antaranya bahasa figuratif atau yang bisa kita sebut sebagai majas. Kemudian ada retorika yang indah dan unik. Kemudian yang kedua, novel Bumi Cinta memiliki nilai-nilai moral atau sosial yang menarik dan syarat akan kehidupan nyata. Dan yang terakhir, penulis atau saya sendiri ingin mengkaji aspek-aspek tersebut melalui analisis stilistika. Nah, jadi 3 poin utama ini yang mewakili curahan hati saya, mengapa saya dapat mencoba untuk menganalisis novel Bumi Cinta, karena menurut saya novel ini memiliki gaya bahasa yang unik dengan retorika, dan kemudian novel ini memiliki nilai-nilai kehidupan yang syarat akan nilai sosial, nilai kebudayaan, dan sebagainya. Kemudian untuk stilistika sendiri, nah, untuk mengenai pengertian stilistika sendiri, itu akan sedikit dibahas pada slide yang selanjutnya. Oke, kemudian kita beralih pada rumusan masalah dan tujuan penelitian. Dalam rumusan masalah, itu biasanya selalu menggunakan kata bagaimanakah, mengapakah, atau apakah. Kemudian, untuk tujuan penulisannya sendiri, itu merupakan jawaban dari rumusan masalah tersebut. Untuk tujuan penulisan, itu biasanya menggunakan kata untuk mendeskripsikan. Nah, di sini saya sudah menyusun 3 pola rumusan masalah dan tujuan penelitian yang akan dibahas. Yang pertama ada keunikan pemakaian kosakata, yang kedua pemanfaatan bentuk retorika, dan yang ketiga nilai moral dalam novel Bumi Cinta. Oke, kita beralih pada manfaat penulisan. Kalau tadi kita sudah mengetahui latar belakang, kemudian kita sudah mengetahui rumusan masalah, maka kita beralih ke manfaat penulisan. Biasanya manfaat penulisan terbagi menjadi 2, ada teoritis dan ada praktis. Untuk teoritis, seperti yang terdapat dalam saat ini,
Hasil penelitian diharapkan dapat bermanfaat sebagai perkembangan teori ilmu sastra di Indonesia, terutama pada karya sastra novel dan stilistika. Kemudian untuk perusahaan secara praktis, yaitu bagi mahasiswa dapat membantu memahami analisis stilistika pada novel. Yang kedua, bagi peneliti dapat membantu menjadi jawaban yang dirumuskan dan motivasi untuk terus membuat karya ilmiah lainnya. Kemudian kita beralih slide berikutnya. Oke, di sini kita sudah membahas tentang metode, yaitu metode yang digunakan. Jadi kalau tadi kita sudah membahas latar belakang, rumus masalah, tujuan, kemudian manfaat, sekarang kita membahas tentang metode. Nah, di sini saya menggunakan metode kualitatif deskriptif. Apa sih metode kualitatif deskriptif? Nah, metode kualitatif deskriptif merupakan penelitian ini mendeskripsikan atau menggambarkan apa yang menjadi masalah, kemudian menganalisis dan menafsirkan data yang ada. Penelitian ini akan menyajikan laporan penelitian yang berisi kutipan-kutipan data untuk mendeskripsikan bagaimana pemanfaatan stilistika dan lain-lain moral pada novel Bumi Cinta karya Habibur Rahman El-Shirazi. Jadi, secara singkat, kualitatif deskriptif ini berusaha untuk menjelaskan, menafsirkan, serta menganalisis data-data yang ada pada objek penelitian atau data-data yang terdapat pada novel Bumi Cinta tersebut. Bedanya kualitatif dan kuantitatif, biasanya untuk kuantitatif itu merupakan metode penelitian yang menggunakan perhitungan, menggunakan data yang akuratif, dan biasanya menggunakan pendekatan yang bernama pendekatan statistika. Selanjutnya kita beralih pada data dan teknik. Biasanya kalau kita sudah menemukan metode, kemudian kita beralih untuk bagaimana kita akan menggunakan data tersebut. Dan di sini untuk sumber datanya saya menggunakan sumber data primer dan sumber data sekunder. Untuk sumber data primer ini itu merupakan data yang utama digunakan. Dan saya menggunakan novel Bumi Cinta karya Habibur Rahman El-Shirazi sebagai data primer. Kemudian data sekunder. Nah, data sekunder itu merupakan data untuk menunjang teori. Contohnya seperti buku-buku referensi atau bacaan, dan jurnal-jurnal yang bisa kita akses melalui daring atau dalam jaringan. Kemudian untuk teknik. Nah, untuk teknik, saya menggunakan teknik pustaka atau teknik kepustakaan atau dalam bahasa Inggris disebut dengan study literatur. Nah, untuk teknik simak dan catat ini, maksudnya adalah membaca, mencatat, dan mengumpulkan data-data yang valid untuk kemudian dijadikan objek penelitian yang baik. Selanjutnya, kita masuk ke teori. Di sini saya hanya menjelaskan secara singkat. Teori yang saya gunakan ada 3, yaitu ada teori sastra, teori stilistika, dan nilai sosial. Untuk sastra, saya menggunakan hakikat novel. Dan di sini saya mengutip teori oleh Bapak Nurgiantoro, sebagaimana beliau telah menyimpulkan dari simpulan H.B. Jasin pada tahun 1991, yang berisi Nurgiantoro membatasi sebagai suatu cerita yang bermain dalam dunia manusia dan benda yang ada di sekitar kita. Tidak mendalam, lebih banyak melukiskan satu saat dari kehidupan seorang dan lebih mengenai suatu episode. Jadi di sini saya menggunakan hakikat novel. Kemudian ada teori stilistika. Secara etimologis, stilistika berhubungan dengan kata style yang berarti gaya. Sedangkan stilistika sendiri dapat diterjemahkan sebagai ilmu tentang gaya. Stilistika adalah ilmu pemanfaatan bahasa dalam sebuah karya sastra. Di sini saya menggunakan teori Endaswara dalam bukunya pada tahun 2003 halaman 72. Jadi bisa diartikan stilistika sebagai ilmu tentang gaya bahasa. Kemudian yang terakhir, saya kembali menggunakan teori dari Nurgiantoro. Beliau menuturkan moral dalam karya sastra biasanya mencerminkan pandangan hidup pengarang yang bersangkutan. Pandangannya tentang nilai-nilai kebenaran, dan hal itulah yang ingin disampaikan kepada pembaca yang bertujuan untuk mendidik manusia agar menjadi pribadi yang berkarakter dan berbudi luhur. Slide selanjutnya, ini merupakan sistematika penyajian. Sistematika penyajian itu bisa diartikan sebagai petunjuk atau pedoman dalam menyusun kerangka atau menyusun proposal penelitian hingga menjadi laporan penelitian. Nah, sistematika penyajian di sini terdapat menjadi 3 bab. Namun, dalam proposal penelitian yang telah saya buat, saya hanya mencantumkan bab pertama, yaitu bab pendahuluan. Dan kita berjumpa pada slide terakhir yaitu berisi lampiran.
Di sini ada jadwal dan waktu penelitian, dan ada data pustaka. Untuk jadwal dan waktu penelitian, saya membuatnya dari minggu pertama hingga minggu ke-7 atau minggu terakhir sebelum ujian tengah semester dimulai. Kegiatan pertama adalah tahap persiapan penelitian, yaitu mengisi novel. Saya membutuhkan waktu dari minggu pertama hingga minggu kedua. Kemudian ada penulisan metode penelitian. Untuk penulisannya sendiri, saya membutuhkan waktu sebenarnya lebih dari 3 minggu. Namun, di sini saya mencantumkan minggu kedua hingga minggu ketiga. Kemudian pengumpulan data. Pengumpulan data bersamaan dengan saat saya berusaha untuk menulis metode penelitian. Kemudian penyusunan instrumen. Dan penulisan proposal sesuai sistematika, yang mana pada saat itu saya juga harus kembali melaporkan kerangka-kerangka proposal penelitian saya. Dan yang terakhir adalah penyempurnaan proposal, yang mana kira bisa kita jumpai di minggu ke-7. Baiklah, sekian presentasi dari saya. Kurang lebih mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.